Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin Rasulillahi Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwah al aizza, ayyuhal ikhwan al-kiram, kita hari ini mulai membangun pengimaman Masjid Muhammad dalam rangka al-jihadul akbar, jihad terbesar untuk memakmurkan masjid, membangun masjid, dan dalam rangka beribadah, bermakrifat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Mudah-mudahan al-jihadul akbar ini lancar, aman, selamat, sukses ya. Mendapatkan kebahagiaan kebaikan yang sempurna indahu ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Nggak kopi ya? Ya nggak kopi. Biidznillah wa karamati wa fadlihi walhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ambilkan itu ya, alat-alatnya itu disiapkan ya. Saiki kan hari Rebu iki ya. Rebu akhir Dzulhijjah ya. Akhir Dzulhijjah kita mau membenahi pengimaman masjid ini. Nah, ini pengimaman masjid. Nah, ini kita benahi dengan keramik, kita pasang keramik ya. Akhir Dzulhijjah 1445 Hijriah ya. Beberapa hari lagi sudah 1 Muharram tahun baru Islam 1446 Hijriah. Nah, kari ngukur ya. Ini ditempelkan di sana gitu loh ya. Buat ukuran, taruh ditempelkan di sana. Buat ukuran gini. Nah, kemudian kita ukur ya ke belakang tepat ukuran.
Cocok, Din. Kenceng ndukure sampean sampean bagi dhisik tengah ya. Nah, iso pas tengah gitu. Ini pemasangan ya. Nah, yang ini. Nah, ini kan yang bawah itu ya. Kita motongi dulu ini, motongi satu-satu sing telaten gitu ya. Yang sama atau mirip, kalau ada sama persis alhamdulillah. Andai kan mirip nggak apa-apa ya. Tidak bisa sama semuanya, jangan ditinggal semuanya. Tapi kita ambil sebagian yang sama. Satu, dua, tiga, empat, kurang tiga ya, semuanya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oleh piro? 6 iku ya. Ji loro telu papat 5 6. Kurang siji. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, pas 67. Yang ini juga 67 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Yang ini juga 7. Sama 7 sama 7. Lah ini ya. Kita mengikuti, meniru, menyerupai masjid yang ada di gambar itu ya. Nah itu kan ada gambarnya ya. Itu masjidnya Rasulullah itu ya. Masjidnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai masjid Nabi Muhammad fahuwa minhum, maka dia termasuk masjidnya Nabi Muhammad. Jadi menyerupai, meniru-niru itu sama, minhum, termasuk masjidnya Nabi Muhammad. Jadi kita mengikuti apa yang ada di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita usahakan sama ya, persis gitu. Andai kan tidak bisa sama ya, ya kita usahakan yang paling dekat. Ma la yudroku kullu la yudsroku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Nah, makanya kita usahakan yang paling dekat, paling sama dengan masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya no Pak Ji, pun. Oke. Yang tepi-tepi yang dibagi kali ini sekalian dia dipotong. Sing telaten Pak Ji. Sabar Pak Ji. Lah ini ya, kita serupakan dengan masjidnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, yang kuning itu diganti lafadz gitu loh. Lah itu kan hijau motif kan itu ya kembangan. Cuma cari yang begitu enggak ada. Jadi kita kasih lafadz-lafadz gitu itu disusun sampai ke atas. Kita ganti lafadz. Allah Muhammad lah. Itu kan lafadz itu ya. Gantinya yang ini, hijau yang ini. Ya. Kok ada nyari yang hijau motif kekuning-kuningan gitu ya nemu ya kita pasang. Tapi karena yang ada ini ya Allah Muhammad ini sudah kita pasang Allah Muhammad ini ya. Nah itu lace ya kita susun sampai ke atas sana sampai penuh. Sholat apa ngomong? Hah? Sholat? Oh iya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita lanjutkan besok Adin. Ya. Udah selesai nih Dek, Adik, udah selesai ya. Bagus ya? Ya tentu. Bagus. Udah jangan nangis wis. Di mampir Buya sini. Oh iya. Buya. Apa nak? Cari Buya le, cari Buya. Buya, Mm-mm. Buya. Pusa. Oh iya iya. Buya kori uang bersih. Oh Mas bersih-bersih. Ya. Mas. Mas apa? Seperti ini bersih. Oh iya. Awas, tumpah enggak boleh ya. Mm-mm. Siapa yang tulis? Ini hari Kamis pagi ya. Kita teruskan jam pukul 8. Kita melanjutkan pembangunan Masjid Muhammad ya. Membenahi pengimaman Masjid Muhammad. Pengimamannya ini. Nah, yang atas ini kan Allah Muhammad. Yang di sana itu variasi, kita tidak menemukan variasinya, tapi ada tulisan ya, ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ini adalah pahala akhirat, fadl anugerah yang ada di akhirat. Sedangkan yang bawah ini, ya, nah, ini yang bawah ini, nah kita samakan dengan yang sana yang bawah. Nah, ini yang bawah ini ya adalah kebaikan dan rezeki dan fadl yang ada di dunia. Jadi ada dunia, ada akhirat. Kalau kita lihat dari bawah naik ke atas, lah itu dunia kemudian ke akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya kita dapat yang hasanah. Kemudian naik ke atas, wa fil akhirati hasanah. Akhirat dapat yang hasanah dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Wa qina adzabannar, terjaga dari siksa api neraka. Jadi dengan adanya pemasangan keramik yang bawah itu adalah kebaikan dan anugerah dan fadl yang ada di dunia, supaya kita ini tidak lupa nasib kita di dunia ini ya. Sedangkan di akhirat kita mendapatkan anugerah juga. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 ya, saya baca, wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah. Dan carilah olehmu fima
di dalam anugerah, pahala, kebaikan, kebahagiaan, atakallahu, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu, ad-darul akhirah, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Nah, kita mendapatkan itu. Makanya yang atas kita ada lafaz-lafaz Allah tadi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sedangkan janganlah kamu itu melupakan nasibmu dari kebaikan, rizki, anugerah, fadl, karomah, barokah, dan segala kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Jadi kita tidak boleh melupakan dunia ini ya. Itu wajib, dunia ini kita ambil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahsin, dan berbuat baiklah kamu kepada sesama, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabtagil fasada fil ardh, dan janganlah engkau itu berusaha untuk membuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Itu kita meneruskan pembangunan ini ya sampai selesai. Insya Allah nanti 10 Muharram kita membuat acara majelis di sini. Majelis 10 Muharram ya, 10 Muharram itu hari kemenangannya Allah Subhanahu wa taala yang dizuhurkan wujud untuk kemenangan para nabi alaihum alaf salam. Nah, kita mengikuti supaya kita mendapat fadl, anugerah, kebaikan sebagaimana Allah memberi kepada beliau-beliau itu. Nah, orang tidak boleh membuat kerusakan di bumi, karena orang yang membuat kerusakan di bumi itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Waqina adzabannar, dan jagalah kami ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Makanya kita mewujudkan majelis-majelis kebaikan untuk membawa kebaikan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Kenapa Pak Ji? Kita ini udane rada terang apa nggak jas hujan ya? Nggak jas hujannya ya? Pak, ada jas hujannya? Iya weh. Aku ngecek di sini, itu apa kalian ditinggal biar nggak salah ini. Nah ini kan pemasangan ini harus apa? Benar. Ya apa caranya itu setel-setelane. Iku udah lek dienteni jap ya wis terang udan meneh kok. Enteni terang udan meneh. Langit sak mono ambone hari kok. Ya. Alhamdulillah dapat nasi bungkus. Wah, barokah ini nasi bungkusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana kita nyampe situ.
Beliau meneruskan ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Oleh jawab. Cukup duwe. Ana susuke. Susu pirang miliar? 100 miliar. Alhamdulillah. Udanan ndak? Oh ya gitu loh. Mestinya kita ini ya jangan nunggu hujan. Hujan yang nunggu kita, ngono lho Jab. Apa udan kok enteni? Hujan yang menunggu kita. Tak kongkon berangkat gak galek udanan. David itu wis berangkat tuh gak usah ngenteni udan. Udane cek ngenteni awakmu. Malah apa kok ngenteni udan? Bismillah. Coba buka aja. Oh hijaunya bagus hijaunya. Coba yang emas, warna emas. Berapa biji tuh Jab? 80 biji. 80 biji ya. Ya. Oh bagus ya. Yang warna emas ini ya. Ya wis. Wis arne wis ngene. Ini polos. Aja ditokno sing kuning-kuning iku. Anu kok putus kok. Dimasukkan aja. Iki ana dawuhe para ulama. Ulama Allah gitu lho. Dawuhe ulama Allah. Ulama Gusti Allah ya. Man ata'allaha ata'ahu kullu syai'. Siapa yang taat kepada Allah atau ahu maka taat kepada orang itu kullu syai'in, segala sesuatu. Nah kalau kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bangun masjid, ibadah, majelis taklim, Al-Quran, hadis, musyawarah ya, dalam kebaikan zahiran wa batinan, hujan itu taat pada kita gitu. Orang hujannya deras, kalau kita berangkat berhenti, hujan itu berhenti sendiri. Biiznillah. Itu dawuhe ulama Allah, ulamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين Sadaqallahul azim.
jam pira iku, Dit? 2:30. Nggih. Kamu sudah jadi, nanti kalau sholat jamaah sama Buya di sini ya. Bagus. Oh. Biar asale pengimaman kok digawe bunder ngene. Sebabe. Ayang-ayange anu sirahe para nabi biyen. Para nabi sholat iku ana ayang-ayangane rupa cahaya. Mari digambar ngene lah. Melan kan seperti kan kayak kepala kan ya. Enggak kotak gitu enggak, memang dibuat bulat gitu. Dinten apa nih Pak Ji? Sabtu nggih? Oh, berarti ini akhir tahun ini, lek nurut ru'yah, ya. Mungkin dalu malam 1 Muharram menurut ru'yah. Kalau istiqmal 1 Muharram hari Senin. Berarti mungkin iki qoblal maghrib, ba'dal asar, doa akhir tahun, ba'dal maghrib doa awal tahun, ya. Kita melanjutkan pembangunan pengimaman masjid. Berarti bangun pengimaman ini orang tahun nih Pak Ji. Tahun 1445 sampai 1446 Hijriah. Nah, ini kita membangun ini buletannya ini. Kita teruskan ya. Nah, itu kan kita tempeli buletan itu. Begini. Seperti di gambar itu hitam putih, hitam putih, hitam putih. Opo pengimaman itu kok bulat gini. Kok bulat. Padahal digawe kotak yo iso. Orang membangun pengimaman masjid ya. Itu selalu bentuknya bulat gini. Bulat. Andaikan dibuat kotak segi 4 atau segi 3 misalnya, atau segi 5, atau segi 6, atau segi 7, ya kan bisa juga sebetulnya itu, gitu ya. Dibuat model apa saja sebetulnya bisa, tapi kenapa kok selalu dibuat bulat gini? Ya, bulat. Dulu-dulunya dari mana itu? Asal-asalnya dari mana? Ada berita, keterangan, coba apa? Kira-kira aja, kira-kira apa? Nggak tahu. Nah, gini ya, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asal-asalnya pengimaman itu dibentuk ya bulat gitu. Itu asalnya ada orang sholat. Ada orang sholat ya, menghadap ke kiblat. Pada saat itu matahari itu ada di sana, ya di belakangnya sana. Nyentrong, sinar matahari itu nyentrong menjadi bayangan orang yang sholat itu pas di kepalanya ini. Nah, karena kepalanya itu bayangannya itu bulat, nah, kemudian ditengeri, besok disolat di situ ya, iya. Yang imami di situ, iya. Di mana tepatnya kemarin? Di sini aja gitu. Oh iya, nah, supaya mudah untuk selanjutnya digambar gini, bulat gini. Setiap ngimami, siapa saja yang ngimami di situ ditempatkan di tempat orang yang pertama kali ngimami tadi itu. Karena sudah ada tempat pengimaman dibulatkan gini, gitu. Lah itu asalnya yang ngimami ya enggak pakai serban. Jadi kopiah biasa serban bulat gini. Asalnya begitu. Kemudian suatu saat yang imam pakai serban gini. Lebih besar. Matahari nyentrong ya, bersinar dari ufuk di belakangnya sana. Ternyata yang tadi dibulatkan gini ini ternyata
ada lagi bayangan kedua lebih besar karena ada serbannya. Digambar dua. Jadi ada dua gambar, dua bayangan yang digambar di situ itu, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, makanya seperti itu ada dua macam ya, itu hitam putih yang kecil ya, yang dalam ya, sebentuk kepala itu. Nah, yang kedua lebih besar, bayangannya serban. Nah, itu asalnya begitu. Siapa dulu orang yang pertama kali sholat? Ya para nabi yang sholat. Tidak ada di dunia ini orang pertama kali sholat selain para nabi, tidak ada. Yang awal-awalnya sholat di dunia ini ya para nabi. Alaihum alaf salam. Nah, makanya pengimamannya seperti begitu itu ya, kita lihat ke sana ya. Nah, itu kan bulat gitu. Nah, yang dalam itu seperti bayangannya kepala. Ya, kemudian yang luar itu lebih besar lah, itu seperti bayangannya serban. Begitu. Nah, kan ya, tuh seperti bayangannya kepala. Yang atas bayangan serban, jadi dua. Di Madinah kan gitu loh, itu kan dua ya, ada yang dalam, ada yang luar lah itu ya. Ini yang dalam, nah, itu yang luar, begitu ya. Itu manusia pertama kali sholat di bumi ini ya, itu adalah manusia, yaitu Nabi Adam dan para nabi alaihum alaf salam, begitu. Itu ya, ayyuhal ikhwah al-a'izza, ayyuhal ikhwan al-kiram al-fudula. Kalau apa yang saya terangkan ini perlu diperbaiki, ditasheh, monggo. Saya malah berterima kasih, alhamdulillah, bersyukur ada yang mentasheh, membenarkan apa yang saya terangkan ini. Ya. Wis tahu gambar sih awakmu? Lah, gambar itu penting ya. Gambar yang tidak melanggar syariat. Gambar yang tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena pelukis yang menyalahi aturan agama itu siksanya berat di akhirat ya. Asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al musawwirun. Orang paling sangat siksanya di akhirat itu adalah orang yang tukang melukis, yang bentuk lukisannya seperti makhluk hidup. Nah, gitu. Kalau seperti makhluk hidup tidak boleh. Tapi kalau gambar seperti apa, misalnya gambar meja, gambar rumah, tidak apa-apa ya. Gambar bayangan, tidak apa-apa gitu. Tapi kalau melukis makhluk hidup, nah itu berdosa. Kelak di akhirat itu ya, siksanya yang paling berat. Asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al musawwirun. Nah, gambar itu yang bagus lah, yang bermanfaat, yang tidak berdosa. Saya juga sering menggambar, tapi yang saya gambar itu rumah, bangunan, tiang, pondasi, wowong, pintu. Tidak bisa hidup. Apa ada pintu bisa hidup jalan sendiri? Tidak ada kan ya. Saya gambar karena pintu tidak bisa jalan sendiri, saya gambar. Tidak apa-apa, boleh, asal tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala wa azza wa jalla. Lah, kalau ada perbedaan pendapat, ini pendapat saya, ini pendapatnya orang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ada berbagai macam perbedaan pendapat, itu boleh ya, orang berbeda pendapat boleh. Dalam satu hadis, kalau pendapatnya benar dapat pahala 2. Kalau pendapatnya salah, boleh walaupun pendapatnya salah, malah dapat pahala 1. Ikhtilaful a'immah rahmah lil ummah. Perbedaan pendapat di kalangan para a'immah itu adalah rahmat bagi umat Islam ini
Ya jangan dibuat gegeran, tukaran, laknat melaknati, tidak ada ikhtilaful a'immah, laknat tidak ada, salah itu. Yang benar ikhtilaful a'immah rahmah lil ummah, nah itu yang benar. Jadi boleh berbeda pendapat. Misalnya begini, berbeda pendapat. Oh itu dulu misalnya ya, asalnya dibentuk itu niru kubah di alam gaib sana. Jadi di alam gaib itu ya, itu ada kubah ya, Baitul Makmur misalnya dan lain-lainnya misalnya ini ya. Itu didatangi malaikat tiap hari itu, berapa banyaknya malaikat masuk ke situ ya, enggak keluar-keluar, cukup. Nah itu kubahnya bentuknya gini. Karena saya lihat dengan mukasyafah di ndukur kono, di arsy ya. Nah, itu di Baitul Makmur. Saya lihat itu bentuknya bulat. Nah, makanya pengimaman dibuat bulat gitu. Misalnya punya pendapat begitu, monggo. Ya. Jadi boleh, silakan berbeda pendapat, alhamdulillah. Ojo anu, mulai beda pendapat, geger-gegeran, ilo-iloan, laknat melaknat, ya, membid'ah akan misalnya. Tidak boleh gitu itu, ya. Itu melanggar ulama itu. Melanggar ulama, melanggar hadis, melanggar sahabat. Karena Rasulullah membolehkan berbeda pendapat, pendapatnya benar dapat pahala 2, pendapatnya pendapatnya salah dapat pahala 1. Itu hadis, berlaku kepada sahabat, juga berlaku kepada para ulama. Jadi kalau geger-geger gara-gara berbeda pendapat, laknat melaknat, ilo-iloan, memaki-maki, ya bentrokan, geger, konflik, ya fitnah memfitnah, itu melanggar ulama, melanggar sahabat, melanggar Rasulullah, baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kita yang rukun, yang penuh rahmah lil ummah. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat yang ada ini, umat Islam jadi rahmat, berkasih sayang, damai. Begitu caranya ya. Baik pemimpin ataupun umat seluruhnya itu harus pandai-pandai memahami rahmat, mewujudkan rahmat di dunia ini, sehingga risalah Rasulullah itu menjadi rahmatan lil alamin. Ya kita teruskan bangun ini. Ada ngaji, ada bangun, ada perang. Ya. Nah, sekarang di sini kan tidak ada perang. Nah, perang kita al jihadul akbar. Ya, majelis taklim, hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih, hafal tasawuf, hafal torekot, hafal nahwu, hafal sorof, hafal balagho dan lain-lain ya, ilmu-ilmu an-nafi'ah. Itu jihad kita. Nah, untuk mewujudkan majelis taklim perlu masjid. Masjid perlu pengimaman. Pengimaman perlu tekel, perlu semen, perlu tukang, perlu uang, perlu waktu, perlu tenaga. Nah, ini kita al jihadul akbar. Insyaallah biidznillah wa karomati wa fadli. Yuk kita lanjutkan itu ya. Sini Abi Yaya sini. Lah ini diawal dari atas dulu ya, kita bentuk. Lah ini kita bentuk. Sini sayang, sini Abi Yaya sini. Nah, ini tempelkan di sana. Ya. Itu kan ada malnya itu. Nah, terus yang sana kan ada putih-putihnya itu ya. Atas 1, bawah 1. Yang atas itu imamnya, yang bawah makmumnya. Nah, kita kasih imam sama makmum di sini. Kita kasih putih-putih di sini. Nah, ini imamnya ya. Yang ini makmumnya. Oh, gitu kan ya. Sama dengan yang situ. Nah, itu ada putih-putihnya itu imam ya, yang atas itu, yang atas ini imam ya, yang bawah itu makmum itu ya. Nah, kita pasang dulu ya, bismillahirrahmanirrahim.
Saiki masang yang putih sebelah ya. Iya, sini. Tinggal sebelahnya ya. Pas asar, pas akhir tahun ini ya. Akhir tahun 1445 Hijriah, nanti adzan maghrib itu kan sudah awal tahun 1 Muharram 1446. Nah ini akhir tahun pas jangkep iki buletane jangkep iki. Oh, jangkep kan ya. Ji loro telu papat limo ya. 6 7 8 9. 9. Yang hitam-hitam itu 9. Wali songo Pak Ji. Sing putih 1 loro telu papat limo 6 7 8 9 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Alhamdulillah wa syukrulillah. Akhir tahun 1445 Hijriah sudah jangkep satu bulatan ini. Nah, satu bulatan sudah jangkep. Pas asar ya, ini selesai. Nah, ujung tahun di akhir tahun 1445 Hijriah penutupan. Nah, nanti azan maghrib sudah tahun baru Hijriah. Malam 1 Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kobul kajat Pak Ji. Kobul kajat. Hasil maksud kobul kajat, jare wong Jawa kobul kajat. Akhir tahun itu kan mufrad ya. Allahumma inni as'aluka ya. Inilah itu aku satu orang. Nah, kita mendoakan untuk semua orang tua, keluarga ya, dan semuanya itu diganti inna. Allahumma inna nas'aluka ya. Nanti begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kan doanya ya? Yang ini diganti inna, nanti ngikuti Buya ya. Ya. Buka halaman berapa itu? Ngikuti Buya sampai dibaca ya. Kita tawasul dulu ya, kita berdoa untuk semuanya ya. Ala hadini as-solihah biniyatillahi wa rasuli wa ala ma nawahus salafus solih biniyatin solihatin wa jami'atan likulli niyatin sholihah wa hadatin sholihin ta'ala fi dzati wa fi dini wa dunya wal akhirah, khususan niyati man yahduru hadzal majlis al-mubarak wa abaina wa ajdadina wa ahlina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina min awali zaman zamani nabiyina Adam alaihi alf zaman ila akhir zaman yaumal qiyamah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil jami' alaihum alaf salam wa radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah wa ghafarallahu lahum ajma'in biiznillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma'alimna fi hadhihi sanah fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu walam tansahu wa halimta alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'awtana ila taubati minhu ba'da jira'atina ala maksiatik fa inna nastaghfiruka faghfir lana bifadlika ma 'allamtuhu wa ma 'amilnahu fiha mimma tardahu wa wa'adtana alaihi as-sawaba fanas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minna wa la taqta raja'ana minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada ma khalaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu tadi doa akhir tahun ya, kita baca ya. Sudah. Ya. Niatnya itu, isinya doa itu sebagaimana makna yang sempurna yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan sudah diajarkan oleh hadis-hadis yang dirangkum, diringkas oleh para ulama menjadi doa tadi ya. Mudah-mudahan diterima ya dan dijadikan fadhil bagi kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari. Kakak atu. Sudah kamu bikin. Wa ila hadratil jami' alaihum alaf salam wa radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah wa ghafarallahu lahum ajma'in. Wa ila hadratil Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi niyyatillahi wa rasulih bi idznillahil fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyyu Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal al-qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa judikal muawwal wa hadha 'amun jadid wa hadha 'amun jadid qad aqbal qad aqbal nas'alukal ismata fihi nas'alukal ismata fihi minasy syaitani minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wa awliyaihi wa junudi wal 'auna 'ala hadhihi nafsi wal auna ala hadhihi nafsi al ammarati bisu al ammarati bisu wal ishtighala wal ishtighala bima yuqarribuna bima yuqarribuna ilaika zulfa ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal wa ikram sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada ma khalaqallah adada ma khalaqallah wa sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kan tahun baru. Malam ini ya mulai adzan maghrib itu sudah masuk tahun baru 1 Muharram menurut ru'yah tahun 1446 Hijriah. Tahun kemarin mulai asar tadi berakhir ya sebelum adzan maghrib sudah kita tinggalkan tahun 1445 Hijriah. Ya, kita tinggalkan. Bulannya sekarang ini bulan apa? Loh, tanggal 1 tahun baru bulan apa? Muharram. Yang kita tinggalkan tadi bulan apa? Loh, kok Dzulqa'dah? Dzulhijjah bulan haji. Ya. Dua inna iddatas syuri indallahi 12 syahran al-ayah ya. Dalam 1 tahun 12 bulan. 12 bulan. Diawali dengan sekarang ini Muharram, ditutup dengan bulan haji. Ditutup dengan bulan haji. Tutupannya bulan ya. Rukun Islam 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa ditutup dengan haji. Bagi yang mampu ya. Penutupane rukun Islam itu yang kelima bulan haji, penutupan tahun namanya bulan haji dan waktunya disamakan oleh Allah Ta'ala. Haji penutupan rukun Islam itu waktunya ditaruh bulan terakhir bulan haji Dzulhijjah. Itu diantara maha tepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah itu selesai tadi. Nah, sekarang dimulai dengan apa namanya tahun baru ya. Kita mulai pembukaan tahun baru ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Kullu amrin bibalin la yubtada'u fi Bismillahirrahmanirrahim bahwa segala amal apapun yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim bahwa abad putus kebaikannya, putus ya apa kebaikannya gitu. Kalau ada rezeki baik tutup, ada
perjuangan yang baik bisa dapat kebaikan, putus di sini. Ya, ilmu bisa dapat kebaikan, putus. Itu kalau tidak dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita mulai sekarang ini dengan apa? Memulai awal tahun ini Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Karena semua ilmu-ilmu Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala itu sudah diringkes maknanya di dalam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya.